Hewan di sini aneh-aneh, guys. Dia dalam air loh. So cute. Yo, balik lagi di channel Sandia Hobi Dolan. Thank you guys yang udah tungguin part 2 aku. Oke, langsung aja, ini aku mau lanjutin dari video yang potongan part 1 kemarin itu ya, karena banyak yang harus aku review, jadi kalau langsung aku sambungin itu nggak selesai-selesai. Jadi kemarin sampai mana? Sampai ini ya, beta female, beta cewek ini ya. Oke, kita nyalain dulu musiknya. Ada yang kepo nggak kenapa beta cewek ini tuh bisa hidup barengan sama beta cewek lainnya? Beta betina atau cupang betina ini bisa hidup berkelompok dengan betina yang lain karena attack Kogeki, apa sih bahasa Indonesia, aku sampai lupa, astaga. Serangannya itu nggak sekuat beta yang cowok, dan terus ini di tempatnya juga banyak-banyak tempat hiding tanaman-tanamannya ya guys, jadi masih bisa untuk hidup bersama dalam satu kelompok gitu. Maksud aku dalam satu lingkungan. Terus di sini ada cupang cowok, cowok lagi, cupang jantan. Nggak banyak sih koleksinya kalau cupang-cupang. Lanjut kita ke tank sebelah. Di sini ada ikan seperti mirip ikan beta yang wild. Tapi bukan beta wild deh menurut aku, karena mukanya beda banget ya. Ada yang tahu nggak yang di dalam plastik itu ikan apa? Soalnya aku juga lagi belajar guys. Selain itu ada dojo, ada puffer, ada rainbow fish juga. Puffernya itu bisa hidup di fresh water. Tapi kebanyakan puffer itu hidup di air payau dan kemudian ganti ke air laut. Tank selanjutnya ada gold barb di sini, cocok sekali untuk yang beginner. Ini apa ya? Kayak ulo ini guys. Ini Mbak ulo. Selanjutnya ada spiny eel. Ini juga aku baru pertama lihat itu waktu ke Jepang guys. Di Indonesia ada ya kayak gini ya? Atau mainku kurang jauh? Sedikit info tentang hewan ini. Hewan ini itu nokturnal, suka bersembunyi dan karnivora guys. Dan kita lihat di sebelah sana, dia bisa hidup berdampingan dengan beta alien. Next kita lanjut ke tank selanjutnya. Di sini ada environment mirip ikan kali ya, kayak tumbuhan-tumbuhannya, pasir-pasirnya. Ya, selanjutnya kita nemu ini mirip medaka banget ya, yang original, kayak nggak ada warnanya, nggak ada modifikasi apapun. Medaka polosan. Awalnya aku nggak tahu ini tank apa, tapi setelah aku lihat dari makhluknya ini lebih ke tank air laut. Selanjutnya kita nemu cana-cana lagi guys. Ini mereka punya beberapa tank, beberapa kotak cana. Dan di sini cana harganya juga mahal. Masih 1.500.000 tuh. Aku nggak ngerti cana, tapi kalau yang 1.500.000 di toko ikan aku itu udah dapat yang selengan. Ini ada beberapa yang baru masuk lagi. Di toko ini lumayan banyak koleksi cana ya. Aku nggak tahu kalau banyak demand cana di sini. Wow, kita punya ikan yeye di sini. Lucu sekali. Dia tuh tadi di pojokan terus tahu guys. Nggak tahu kenapa waktu aku ada di depan dia tuh kayak gini-gini, goyang-goyang terus. Kayaknya dia mau banget, pengen banget cepet diadopsi deh. Kita ketemu juga sama Borneo Pleco di sini. Ada yang tahu nggak Borneo itu ada di mana? Bisa hidup berdampingan sama galaksi Rasbora ya, terlihat warna-warni dan eye-catching. Oke, kita jalan ke tank-tank selanjutnya. Ada tank snail, udang cherry lagi. Yang pengen piara udang cherry bisa cari di Shopee. Di toko ini jual predator dan juga makanannya. Nah nih, di sini ada mealworm dan juga jangkrik. Aku nemu bayi kura-kura juga nih guys.
yang di atas sini tuh aku sempet ragu ya, tadinya aku pikir itu tigerfish, ternyata archery. Jadi ikan ini bisa menembakkan air untuk ngejatuhin mangsanya guys. Wah, tuh suka ada sensasi misteri dan takut sama ikan ini. Mukanya itu loh primitif banget gak sih? Tapi juga imut, mukanya tuh kayak wow gitu. Aku boleh bilang dia cute ghost gak sih? Well, ini ikan lungfish. Jadi sesuai namanya ya guys, dia mengambil udara langsung ke atas. Jadi nggak usah lewat difusi air, nggak usah. Jadi dia bisa hidup tanpa water pump bubble-bubble gitu, karena dia bisa ambil udara langsung ke atas. Dan survival mode ikan ini sangat keren guys. Ketika air hujan sedikit, dia bisa ngumpet di lumpur dan bertahun-tahun bisa tinggal di situ. Iya, kalian nggak salah dengar, bertahun-tahun tanpa minum, tanpa makan, tanpa air. Nah, kita lanjut. Di sini ada Senegal. Dia kalau panjang besar dan ketika melayang tuh kayak naga guys, keren. Di sini kita nemu puffer lagi. Udah berapa jenis puffer yang kita review tadi guys. Teman kita yang satu ini dia datang dari Kongo ya guys. Jadi dia hidupnya di kali apa, sungai Kongo. Bisa besar sampai 30 cm. Ya benar banget, kalau hidup di kali berarti pakai fresh water ya. Jadi kalian bisa piara fugu ini di air biasa. Ini iwak gajah guys. Nemu iwak opo lagi nih aku. Ini disebutnya iwak gajah guys. Biasanya kan iwak mujair, iwak lele, iwak pite. Ini iwak gajah beneran ada. Bentuknya gepeng dengan hidung yang panjang. Unik sekali ya, bentuknya kayak telenan gitu gak sih? Baru nyadar kalau atas ini ternyata semua kepiting. Atas bawah, belakang, bawah lagi, semuanya kepiting. Toko ini nggak henti-hentinya bikin aku terkaget-kaget. Dia punya koleksi kepiting seambleh-ambleh. Aku nggak tahu juga kalau demand kepiting itu mungkin sebanyak ini gitu. Wow. Lihat nih, aku videoin. Mau bilang satu-satu tapi juga nggak satu-satu. At least kalian bisa tahu, lihat size dan warna, dan mungkin nyadar kalau mereka itu dari jenis-jenis yang berbeda gitu. Harganya dari yang murah 100.000 rupiah, sini ya 1.000 yen, sampai wah 1 juta. Iya, ini 1 juta. Ya aku sendiri pun kaget ya, harga kepiting bisa sampai 1 juta guys. Wow, baru pertama lihat ada yang kayak gini coy. Leopard, motifnya kayak leopard. So cute. Wow. Dan karena tangan jahilku ini, aku nemu ini anak. Ternyata mereka datang dari negara yang sama. Oh wow, aku barusan googling, namanya panther crab. Ini katanya dari Sulawesi guys. So cute. Aku pengen ini, cuman aku nggak experience piara crabs, takut mati. Lanjut, karena aku belum puas ya dan masih bertanya-tanya ada berapa bentuk lagi. Jadi aku lihat-lihat lagi. Di sebelah sini ada kepiting dari Sulawesi nih yang kanan, dan sebelah kiri ini dari Borneo. Oh wow, ternyata negara kita ini kaya sekali akan flora dan fauna sampai Jepang loh. Next kita lanjut ke tank piranha. Di sini ada orang asing, ikan asing ini. Beneran diambil wild catch dari Peru.
Dari mana tahu wild catch? Karena harganya seedon itu guys. Nah ini beda, ini breed, harganya lebih murah. Kita lanjut ke tank cichlid, ada beberapa cichlid ya. Nah ini primadona teraneh kita hari ini. Aku baru tahu kalau di dunia ini punya ikan seaneh ini, bentuknya seperti krokodil, mukanya kayak bebek, tapi dia ikan. Coba lihat mukanya, konyol banget anjir. Kayak mau kasih backsound Oke, dia bisa hidup damai dengan ikan lain juga ya guys di sini. Itu ikan tadi itu namanya Yotsume atau four-eyed fish, karena ikan itu bisa melihat ke atas permukaan air dan juga di bawah permukaan air. Jadi punya 4 sisi sudut pandang. Ini harga tank match-nya di bawah, yang harga Yotsume tadi di atas ya guys. Akhirnya kita review di tank terakhir. Di sini ada ikan yang umum ya, seperti guppy, tetra, terus ikan pembersih seperti ikan Siamese gitu-gitu guys. Pleco. Dan ini namanya Otosynchurus. Dia pembersih handal. Ada gak sih Otosynchurus di Indonesia? Ya gitu ya guys, review kita hari ini di salah satu toko ikan di Jepang. Aku mau pulang. Bye-bye. Buat yang suka sama video dolan aku, jangan lupa like dan subscribe. Terus jangan lupa tinggalin komentar. Thank you for watching.